Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah klik videonya dan eh, terima kasih juga sudah mengikuti channel saya, yang sudah mendukung channel saya dari awal hingga sekarang. Terima kasih banyak ya teman-teman. Karena tanpa kalian semua, channel saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ya seperti itu ya teman-teman. Jadi pada video kali ini langsung saja sesuai dengan judulnya saya akan masih membahas lagi tentang pro dan kontranya tentang bibit cabutan ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya di bagian kolom komentar seperti itu banyak sekali orang yang bilang tentang kontranya dengan bibit cabutan ini ya. Macam-macam kalau teman-teman lihat. Ada yang bilang bibit cabutan tidak bagus, bibit cabutan tidak akan berbuah di periode-periode tertentu, bibit cabutan tidak akan berbuah sekalipun dilakukan perawatan dengan pemupukan atau segala macam seperti itu yang sudah kita lakukan sebaik mungkin dan dia tetap tidak memiliki produksi yang bagus. Itu banyak sekali yang bilang seperti itu ya teman-teman. Dan ada juga yang bilang kalau bibit sawit cabutan ini itu apa ya dia bilang tidak akan bisa mencapai 2000 kg 2 ton per bulan kalau saya nggak salah. Itu ya ada yang bilang seperti itu di video saya yang sebelum ini tentang bibit cabutan ini ya teman-teman. Banyak sekali yang bilang seperti itu. Jadi di sini saya mau menjelaskan, di sini saya membuat konten tentang bibit cabutan ini teman-teman bukan untuk mengajak teman-teman semua untuk menanam bibit cabutan seperti itu ya. Jangan salah paham teman-teman. Saya di sini hanya sharing atau berbagi kepada teman-teman semua tentang uh, apa yang saya lakukan dan saya bagikan di media sosial YouTube ini ya teman-teman. Jadi bukan, saya tidak pernah, kalau teman-teman lihat, saya tidak pernah menyatakan kalau bibit unggul itu tidak bagus dan bibit cabutanlah yang bagus. Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu, tapi saya lebih setuju kepada semua itu tergantung dari pilihan kita semua. Jadi teman-teman mau menanam bibit unggul silakan, yang mau menanam bibit cabutan ya silakan, seperti itu ya teman-teman. Dan ada pernyataan yang membuat miris sekali ya menurut saya, mungkin menurut teman-teman semua juga kalau membaca komentar itu, bahwa apa ya, bibit cabutan ini ditanam oleh orang-orang yang memiliki low budget atau kekurangan dana itu ya. Saya ketika membaca komentar itu saya apa ya, ya gitulah pokoknya teman-teman. Jadi ya saya mungkin termasuk orang yang memiliki, yang termasuk di dalam kategori low budget itu teman-teman. Tapi di sini kita memiliki ketertarikan ataupun alasan tersendiri kenapa menanam bibit cabutan ini teman-teman, yaitu kita suka dan bibitnya itu sekarang kita tidak, bahkan nama bibit yang kita jadikan indukan ini pun kita tidak kurang tahu ya teman-teman, antara apakah itu marihat atau apa seperti itu kita lupa. Dan indukan yang kita jadikan bibit cabutan ini teman-teman itu kita tanam di tahun 2006. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi eh, bibit atau benih yang seperti itu yang kita cari, itu sudah tidak ada. Orang-orang sekarang jual dengan bibit yang ambi seperti 239 atau Simalungun, Topaz, Sriwijaya dan itu. Dan kita tahu sekarang sangat banyak sekali perusahaan baik pemerintah maupun swasta yang melakukan pengeluaran bibit unggul ini, benih-benih unggul ini sudah sangat banyak sekali ya, mulai dari SN Agri, Sokpindo yang paling lama, PPKS, Sriwijaya, Lonsum ya, banyak sekali perusahaan yang sudah menciptakan bibit-bibit persilangan modern yang lebih unggul katanya, seperti itu teman-teman. Tapi kembali lagi ke bibit cabutan tadi teman-teman. Jadi di sini kita menanam bibit cabutan ini karena kita memiliki ketertarikan dengan tanaman indukannya yang kita sudah tahu memiliki produksi yang bagus seperti itu ya teman-teman. Walaupun kita tidak mengukur sekian ton per hektar, tapi ya catatannya kita itu bagus, mendekati bibit yang
bahkan lebih dari bibit yang unggul sekarang ini, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita menanam bibit cabutan ini karena ketertarikan seperti itu. Kita tertarik ingin memiliki tanaman baru lagi seperti tanaman yang sudah kita tanami di tahun 2006 ini. Nah, makanya kita tanam anakannya atau bibit abal-abal ini, bibit cabutan ini teman-teman. Karena alasan itu, ya kan, bukan ya, bisa juga karena alasan itu tadi, keterbatasan biaya, keterbatasan dana itu. Tapi kita tertarik teman-teman dengan bibit kalau yang teman-teman bilang bibit unggul itu kita tertarik, dan bahkan kita juga tanam bibit mohon maaf ini teman-teman, bukan mau pamer atau segala macam, buat teman-teman yang kontra dengan bibit cabutan ini, di sini saya mau kasih tahu, saya juga tanam, dan bibit yang keluaran, kalau ibarat apa itu kendaraan motor itu, ini keluaran terbarunya seperti itu, kita juga tanam bibit 239, saya juga tanam bibit yang ambi itu kita juga tanam. Jadi kita juga suka dengan bibit-bibit persilangan modern ini ya teman-teman. Jadi di dunia nyata pun, di lingkungan di sekitar sini di Kabupaten Bungo ini ya teman-teman, kenapa orang menanam bibit cabutan itu ya juga, kalau saya ketemu orang, saya tanya seperti itu, ya dia jawab, ya ternyata mereka juga memiliki kesamaan dengan alasan kita menanam bibit cabutan ini. Mereka tertarik dengan indukan, atau bibitnya itu sudah tidak dijual atau tidak tahu mau beli bibitnya di mana. Jadi mereka tanamlah anakannya, dan ya seperti itulah, makanya mereka terjadi menanam bibit cabutan atau bibit tukulan seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman tentang bibit cabutan ini. Kalau menurut saya lebih kepada pilihan kita. Kita mau nanam yang mana itu terserah kita, sesukanya kita, dan semampunya kita tentunya ya kan. Sesuai dari komentar yang saya bilang tadi, budgetnya kurang, dananya, keterbatasan dana, seperti itu ya teman-teman. Nah, termasuk saya juga memiliki keterbatasan dana itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan di sini juga kalau teman-teman lihat, ada yang bilang bahwa katanya bibit cabutan. Kemudian saya membuat video tentang yang ambi seperti itu. Jadi di sebelah sananya teman-teman, di belakang ini itu ada sekitar 500-an batang. Kita tanam bibit yang ambi seperti itu ya teman-teman. Bibit hasil dari persilangan modern seperti itu, yang ya katanya bibit unggul ya. Kita belum tahu hasilnya, tapi kita coba tanam juga. Kita juga suka karena sudah beberapa teman-teman di YouTube juga membuat video tentang hasil dari produksi bibit yang ambi, dan kita tertarik dan kita tanam seperti itu ya teman-teman. Jadi ya kembali lagi kepada pilihan kita. Kita mau tanam yang mana, kita suka yang mana, itu oke-oke saja. Yang penting dalam berkebun sawit ini, kita tidak bisa tanam bibit unggul berharap buah banyak. Kita tidak bisa sesimpel itu ya teman-teman. Tentunya mau itu unggul, mau itu cabutan atau abal-abal, tetap saja kita harus mengikuti prosedur berkebun sawit yang baik seperti teman-teman, dengan perawatan, pengendalian gulmanya seperti apa, kemudian pemupukan atau fertilizernya, kemudian sampai ke proses pemanenannya pun kita harus mengikuti prosedurnya. Paling enggak ya jangan berpikir sesimpel itu tadi, bibit unggul ditanam buah banyak, tonase per hektar per tahunnya banyak ya kan. Kita tidak bisa berpikir sesimpel itu ya teman-teman. Tetap saja kita harus belajar, termasuk saya juga di sini sebenarnya belajar, dan di sini saya tidak mempengaruhi teman-teman semua agar seperti ini, lakukan seperti ini atau lakukan seperti ini. Saya tidak mempengaruhi teman-teman seperti itu. Saya di sini hanya berbagi tentang apa yang sudah saya lakukan dan apa yang saya bisa. Di sini saya akan bagikan di channel ini, dan saya hanya berharap semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman, ataupun sesuatu yang bisa menjadi acuan teman-teman ketika ingin menanam sawit atau berkebun sawit seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Karena berkebun sawit itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Beli bibit unggul, siapkan lahan, tanam, buah oke.
buah banyak, tonase banyak, dan otomatis income per bulan, per tahun itu akan banyak. Ya, tidak sesimpel itu ya teman-teman, kita tetap harus ikuti prosedur berkebun sawitnya seperti apa. Kita mulai dari proses itu tadi, panen, perawatan, fertilizer atau pemupukan, kita harus ikuti ya kan. Sekalipun gitu bibit unggul kita panen sampai press atau sampai itu, ya tetap saja kita tidak akan mendapat hasil yang maksimal tentunya, atau hasilnya tidak akan bertahan lama. Oke teman-teman, itu tadi videonya, semoga bisa memberi manfaat atau pandangan teman-teman ke depannya tentang bibit unggul dan bibit cabutan yang menurut saya sedikit kontroversi sekali ya. Ternyata bukan hanya orang yang bisa memiliki kontroversi teman-teman, ternyata sawit juga memiliki kontroversinya ya. Jadi itu tadi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menonton videonya, dan jangan lupa dukung terus channel ini, ikut terus videonya, semoga teman-teman semua suka. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.